Teknik vokal yang saya bahas kali ini mengenai eh, kenapa power seseorang bisa ada beberapa power yang keluar. Jadi si vokal kita ini rata-rata banyakkan di leher ya. Kenapa? Kenapa suara kita banyak timbul di leher? Itu yang menjadi kendala rata-rata ya penyanyi yang istilahnya yang datang untuk belajar teknik vokal ini karena suara tinggi banyakkan di leher ya. Sebenarnya itu produksi suara itu kan sudah saya sebutkan di awal-awal tutorial. Kalau produksi suara itu ada di anatomi tubuh kita. Tapi saya jelaskan kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya pengeluaran suara itu dari pertama dari diafragma ya, dari diafragma perut ini dari diafragma perut ini dari bagian dada ke bawah ini dari lambung ya, dari lambung ini ke bawah ini harus keluar dikembungkan, bukan dikedalamin. Itu yang jadi kendala. Salah kenapa? Karena rata-rata ke dalam. Kalau ke dalam berarti diafragma dada yang busung ya. Ini akan menimbulkan suara kita jadi suara di dada bukan suara di perut ya. Kenapa dikerasinnya nggak boleh ke dalam? Jadi harus keluar. Itu yang jadi kendala untuk kita bagaimana produksi suara untuk biasa power tinggi itu nyampe, jangan di leher. Bisanya begitu. Itu. Nah, harusnya kan lepas. Itu beda. Beda lagi dengan suara kita kalau di perut. Beda. Nah, ini kenapa si diafragma ini harus benar gitu loh. Kalau kita nahan di diafragma ke dalam jadi suaranya di ke dalam. Jadi suara di leher. Ya gitu. Beda ya dengan kita kalau diafragma keluar. Enak di sini. Ini nggak capek. Ini nggak kena. Nah, saya jelasin kalau produksi suara kita nanti kita ke head voice ya bagaimana sih sebenarnya. Ini kan masih powerful. Saya menjelaskan masih powerful. Jadi benar-benar kita penempatannya ini yang selalu salah. Makanya saya jelasin hari ini untuk bagaimana diafragma ini supaya benar diafragma perutnya. Jadi sekali lagi saya tekankan jangan sampai benar ngerasin perutnya benar. Nafas dikumpulkan di perutnya benar. Hanya kadang-kadang si dada yang ikut membusung. Nah itu yang bikin salah. Jadi tetap aja si produksi suara yang ditimbulkan tetap aja jadi ke leher gitu. Ya, contohnya ini tetap benar. Saya kerasin di perut. Tapi lihat dada saya ikut membusung. Kenapa? Ini salah berarti. Berarti suara yang ditimbulkan meskipun nyampe tingginya tapi tetap aja di sini. Tapi kalau kita benar-benar di perut, ini biasa. Ini biasa, nggak tegang. Nah, ini juga nggak busung. Lebih keras dan lebih nyampe. Ini nggak dapat, ini nggak kena gitu loh si lehernya. Jadi itu yang saya jelaskan hari ini karena banyak kendala, banyak kesalahan ya dari rekan-rekan semua untuk teknik vokal ini sudah dijelaskan, sudah diterangkan, tapi penempatannya yang salah. Jadi sekali lagi, ini saya sebutkan lagi, diafragma perutnya harus keluar untuk pengerasan. Tetap ambil nafas, latihan nafasnya kan gitu. Ini dada biasa, tapi perut ditahan, nafasnya dikumpulkan di sini, baru keluar. Oke, itu. Jadi mau ke bawah mau ke atas itu nggak masalah sebenarnya karena ini tidak keluar dari leher. Ini suara kita benar-benar ditimbulkan di diafragma perut. Beda dengan kita ke depan. Beda lagi dengan ke bawah. Ya lebih ketekan. Ya jadi lebih baik kita kalau nyanyi itu arahnya ke depan. Lebih enak dibanding kita ke bawah. Ini produksi suara kan tetap kita dari tenggorokan dari produksi suara di sini. Kalau ditekan ketahan. Tapi kalau kita tegak, kita pandangannya ke depan lebih enak. Ya. Kalau ke atas itu di belakang ketahan. Ya. Itu yang timbulkan kenapa kita. Karena produksi suara bukan hanya dari depan. Nanti saya jelaskan nanti kenapa dari belakang juga ada produksi suara yang ditimbulkan dari belakang. Itu makanya nggak boleh gini, nggak boleh gini. Gak boleh tegak, gak boleh ke atas, gak boleh ke bawah, harus ke depan.
Itu produksi suara yang betul. Makanya ini banyak kendala yang dihadapi, banyak pertanyaan kok sudah diafragma perutnya sudah ditekan, dilatih nafasnya segala macam, tapi tetap aja masih belum nyampe nada tinggi. Nah itu ya. Jadi kendala hari ini saya jelaskan bagaimana penempatan diafragma yang betul, ya. Oke, nanti untuk kedepannya saya jelaskan lagi tutorial mengenai suara yang ditimbulkan dari belakang ini bagaimana. Kenapa tidak boleh dongak ke atas kalau nyanyi, ya? Karena tulang belakang ketekan. Nah ini masalahnya. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini tutorial dari saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau ulasan yang belum jelas boleh di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya, subscribe and like di channelnya Waun di channelnya Overtune Music and Vocal Course. Maaf. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya bersama Waun Agency. Sampai jumpa, tingkatkan kreatifmu di sini.